Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan Ibu Pertiwi, puji syukur kita lantunkan atas nikmat iman yang tak mungkin kita abaikan, atas nikmat hidup yang tak terhitungkan, kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat beralurkan salam teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang guru peradaban. Kita lantunkan salawat Nabi agar mendapat syafaatnya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Najwa Shihab, presenter dari acara populer Mata Najwa, seorang duta baca Indonesia, pernah berkata, membaca ialah upaya merengkuh makna, ikhtiar memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Hal ini didukung oleh ungkapan Joseph Brodsky, seorang penyair pemenang penghargaan Nobel Sastra tahun 1987. Menurutnya, ada kejahatan yang lebih kejam daripada membakar buku, yaitu tidak membacanya. Kedua ungkapan tersebut mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya membaca. Selain menambah pengetahuan, juga merangsang keterbukaan pikiran. Membaca tak sekedar melihat kata, tetapi mengambil makna. Semakin banyak literatur yang kita baca, semakin kita memahami beragam hal di alam semesta. Sedangkan realita yang kita hadapi pada generasi milenial ini, dengan berbagai gadget yang memadai, hobinya posting story sana sini, lebih mengutamakan daripada fungsi. Membeli buku koleksi, akhirnya menjadi generasi yang kurang literasi, yang mudah termakan hoax dan provokasi. Oleh sebab itu, jika ingin memiliki generasi bangsa yang maju dan berprestasi, kita harus meningkatkan literasi dengan mulai membaca buku fiksi dan non-fiksi, menggali potensi diri, meraih prestasi, dan menjadi pemuda-pemudi berkualitas dan cerdas. Maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan Syarhil Quran yang berjudul Meningkatkan Literasi Demi Terwujudnya Generasi Berprestasi, dengan kajian surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut mengandung sifat amal yang terukil dalam kalimat Iqra yang berarti bacalah. Dalam kaidah usul fiqh dijelaskan
bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah menandakan kewajiban, berarti wajib bagi saya, Anda, dan kita semua untuk membaca. Dari ayat tadi terdapat 2 kali perintah membaca, yaitu di ayat 1 dan 3. Sebagai pengukuhan perintah membaca, pada ayat ketiga perintah membaca disandingkan dengan penegasan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pemurah, sehingga dapat disimpulkan bahwa perintah membaca yang pertama lebih menekankan membaca karena Allah, sedangkan perintah membaca yang kedua itu dianjurkan agar memperoleh manfaat dari bacaan atau sebuah kejadian yang menjadi ibrah kehidupan. Makna perintah membaca dalam ayat tadi bukan hanya dalam arti membaca tulisan atau sebuah buku, melainkan lebih dari itu. Sebab Nabi Muhammad SAW menurut para ulama adalah seorang yang tak bisa membaca dan menulis. Kendati demikian, Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang cerdas dalam membaca realitas, sehingga ia memiliki jiwa sosial yang tinggi, revolusioner, jiwa kepemimpinan, dan berpikir maju. Hadirin, sifat Rasul ini memberikan satu ajaran mulia kepada kita umatnya, bahwa kita sebagai umatnya harus menjadi umat yang cerdas, berintelektual tinggi, dengan memiliki minat baca yang tinggi sebagai salah satu caranya. Timbul pertanyaan, bagaimanakah kondisi saat ini, hadirin? Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Sementara UNESCO menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001% saja. Artinya, dari 1000 orang Indonesia hanya 1 orang yang gemar membaca. Hal ini menunjukkan persoalan literasi masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Padahal buku memegang peranan sangat vital bagi kehidupan manusia. Bahkan Abi Quraish Shihab, seorang ulama ahli tafsir dari Indonesia, menuturkan, membaca adalah syarat utama guna membangun peradaban. Semakin luas wilayah pembacaan, maka semakin tinggi pula peradaban. Begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, mari tingkatkan semangat membaca, kembangkan budaya literasi di samping melek teknologi. Bukan tanpa alasan, hal tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar untuk masa depan umat bangsa yang mandiri dan berprestasi. Sebagaimana terkandung di surat Al-Alaq, bahwa di antara kemurahan Allah SWT ialah Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hal ini berarti Allah telah memuliakan dan menghormati manusia dengan ilmu. Allah SWT juga menjanjikan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang memiliki dan memahami ilmu, yang tercantum dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah janji Allah bagi insan yang mau membaca, menuntut ilmu, memahami kehidupan, dan mengambil pelajaran. Dari seluruh rangkaian pembahasan kami dapat diambil kesimpulan bahwa literasi sangat diperlukan agar tetap berprestasi dan dapat bersaing di era globalisasi. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.